Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya, Mikael Purba. Pernah nggak sih kalian merasa susah buat meyakinkan orang lain? Atau pas lagi negosiasi, malah kita yang kalah argumen? Tenang aja teman-teman, hari ini kita bakal bahas teknik-teknik negosiasi yang super duper ampuh teman-teman, yang sering dipakai bahkan oleh para profesional dan para psikologi teman-teman. Sederhananya, negosiasi itu adalah kolaborasi antara dua orang atau lebih untuk mencari titik temu yang sama-sama menguntungkan. Bukan soal siapa yang menang atau yang kalah, tapi bagaimana kita bisa mencapai tujuan bersama, tujuan tertentu teman-teman. Dan kunci utama kemenangan dalam negosiasi adalah penguasaan informasi teman-teman. Nah, jadi semakin banyak kita tahu tentang lawan bicara kita, semakin besar juga peluang kita untuk buat menang teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pada teknik-teknik negosiasi teman-teman. Pertama, yang harus kita kuasai adalah empati teman-teman. Jangan salah artikan, empati itu berbeda dengan simpati. Nah, saya akan jelaskan apa itu simpati dan empati. Simpati itu teman-teman, cuman sekedar kasihan atau ikut merasakan kesedihan orang lain. Berbeda dengan empati. Empati itu adalah kemampuan untuk mengerti sampai ke akar-akarnya. Apa prinsip yang dia pegang, apa aturan mainnya, dan apa yang sebenarnya jadi motivasi dia berbuat sesuatu teman-teman. Saya kasih satu contoh. Misalnya, teman kamu bilang, aku malas banget kerja, gajinya kecil, tapi kerjanya begitu banyak. Kalau simpati, ya kasihan. Contohnya ya kalau simpati, iya ya kasihan banget sih kamu. Sedangkan kalau empati, oh jadi kamu merasa usaha yang kamu keluarkan belum sebanding ya dengan hasil yang kamu dapatkan gitu. Makanya jadi kurang semangat ya kamu. Itu teman-teman. Lihatlah bedanya teman-teman dengan empati. Kita bisa masuk dalam cara pikir dia, bukan cuman sekedar bereaksi terhadap perasaannya gitu teman-teman. Nah, teknik yang kedua ini adalah teknik mirroring teman-teman. Teknik ini super simple teman-teman, tapi efeknya begitu luar biasa. Mirroring artinya kita cukup mengulang 1-3 kata kunci dari kalimat yang baru saja diucapkan lawan bicara. Lalu kita ucapkan dengan nada seperti sedang bertanya atau penasaran. Kenapa ini ampuh? Karena orang senang kalau kita merasa didengar dan diperhatikan teman-teman. Jadi dengan teknik ini mereka akan otomatis bercerita lebih detail tentang masalah mereka gitu, lebih detail dan panjang lebar. Saya kasih satu contoh nyata teman-teman. Di saat lawan bicara saya mengatakan saya kurang suka produk ini karena harganya terlalu mahal dibanding yang lain. Nah, di sini kita bisa merespon dengan menjawab terlalu mahal. Lalu mungkin lawan bicara kita akan mengatakan, "Iya dong. Yang lain fiturnya sama, tapi harganya 20% lebih murah." Lalu kita akan bereaksi, 20% lebih murah. Nah, lawan bicara kita juga mungkin akan menjawab, "Betul, kemarin saya sempat tanya ke agen lain juga." Dan begitulah kita bisa dapat banyak informasi tambahan hanya dengan mengulang kata-kata kunci teman-teman. Jangan lupa selingi dengan diam sesaat. Itu menunjukkan kita benar-benar mendengarkan sampai dia selesai bicara teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita masuk pada teknik selanjutnya, itu adalah teknik labeling. Ini adalah teknik andalan yang dipakai di segala situasi, negosiasi,
komunikasi sehari-hari, bahkan menenangkan orang yang marah, teman-teman. Caranya mudah, teman-teman. Yang pertama adalah observasi dulu apa yang dia katakan, bagaimana bahasa tubuh dan ekspresinya. Lalu yang kedua, kita berikan label pada perasaan atau kondisinya, menggunakan kata awalan seperti sepertinya, kedengarannya, kayaknya. Lalu tujuannya, ketika kita beri label pada emosi negatif, secara psikologis emosi itu akan berkurang, bahkan hilang, teman-teman. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah kita mengawalinya dengan saya dengar ataupun katanya, karena itu membuat mereka merasa kita dapat informasi dari orang lain, bukan dari pengamatan kita sendiri gitu, teman-teman. Saya kasih satu contoh nyata. Di saat lawan bicara kita mengatakan, sudah 3 kali saya ajukan klaim tapi tidak pernah disetujui. Semua agen asuransi cuma bisa janji manis doang. Nah, untuk hal yang salah, di sini kita ngomong pasti saya dengar. Kita sering gagal klaim ya. Nah, untuk yang benar, adalah sepertinya kamu merasa sangat dikecewakan ya, sampai jadi skeptis sama semua layanan asuransi. Dengan cara itu, dia akan merasa kita benar-benar mengerti gitu. Dan ketegangannya akan perlahan-lahan menghilang, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pada teknik yang terakhir, yaitu adalah intonasi dan penyampaian. Selain teknik di atas, cara kita menyampaikan pesan juga sangat menentukan hasilnya, teman-teman. Ada 3 hal utama yang membentuk komunikasi. Komponen pertama itu adalah isi pesan. Apa yang kamu sampaikan harus jelas, tidak bertele-tele dan sesuai tujuan. Yang kedua adalah nada bicara. Cara kita mengucapkannya, tinggi rendah suara, cepat lambat bicara, dan intonasi. Ada beberapa jenis nada yang bisa kita pakai, teman-teman. Nada yang pertama adalah tegas untuk poin penting yang tidak bisa diubah. Nada yang kedua adalah nada asik, itu untuk membangun keakraban. Nada yang ketiga adalah nada menganalisa, di mana untuk menunjukkan kita berpikir logis. Bahasa tubuh, gerakan tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata, ini bahkan lebih dipercaya daripada kata-kata kita yang diucapkan. Kalau kata-kata kita manis, tapi wajah kita itu terlihat marah, orang akan percaya, teman-teman. Orang akan percaya pada ekspresi kita, teman-teman, bukan kata-kata kita. Nah, di sini juga ada tips tambahan dari psikologi, teman-teman. Dimana kita pertama adalah kita buat pertanyaan yang jawabannya bisa menunjukkan kebenaran. Yang kedua adalah kita kenali Pinocchio effect, ataupun orang yang berbohong cenderung menambahkan kata-kata berlebihan ataupun terlalu dipaksakan. Dan yang terakhir juga, kita bisa juga buat mereka berpikir berlebihan, misalnya dengan menyampaikan risiko kalau melewatkan kesempatan baik. Oke, teman-teman, kita masuk pada studi kasus. Nah, sekarang kita terapkan semua teknik yang sudah kita pelajari ke studi kasus nyata ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah rangkum kasusnya, teman-teman. Apa aja permasalahannya? Di sini dia, teman-teman. Yang pertama adalah kamu adalah agen asuransi kesehatan. Calon nasabah tertarik dengan produkmu, tapi yang pertama, mereka menganggap premi kamu 20% lebih mahal dari kompetitor. Yang kedua, punya pengalaman buruk, klaim dulu tidak disetujui, jadi skeptis dan bilang agen asuransi cuma jual janji. Yang ketiga, selalu bandingkan dengan produk lain dan bilang dia punya banyak pilihan. Dan yang keempat adalah perusahaan tidak boleh kasih diskon besar karena produknya premium. Dan yang kelima, waktu hanya 30 menit, harus dapat keputusan tanpa terkesan memaksa. Nah, seperti ini teman-teman cara menghadapinya. Yang pertama adalah kita awali dengan mendengarkan. Kita gunakan teknik mirroring.
dan diam sejenak. Saya peragakan di saat calon nasabah mengatakan, premi kamu mahal banget loh, 20% lebih tinggi dari yang lain. Dulu saya pernah beli, pas waktu klaim malah ditolak. Semua agen cuma bisa janji manis doang. Lalu kita membalas, 20% lebih tinggi, ditolak klaim. Lalu kita situ diam sebentar, biarkan dia berlanjut bercerita. Lalu cara yang kedua adalah kita berikan empati dan labeling. Nah, di sini kita ngomong, terima kasih sudah jujur bercerita ya Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu merasa sangat dikecewakan sekali ya, sampai sekarang jadi ragu sama semua layanan asuransi. Saya sangat mengerti kalau saya di posisi Bapak Ibu semua, pasti juga saya akan berpikir sama teman Ibu, Bapak Ibu. Perasaan itu sangat wajar dan saya hargai sekali kejujurannya. Nah, dengan cara ini ketegangan mungkin hilang dan dia mulai mendengarkan kita, teman-teman. Lalu kita coba dengan cara yang ketiga, yaitu adalah kita jawab keberatan dengan jelas. Nah, contohnya seperti ini. Memang premi kami lebih tinggi sekitar 20%, tapi itu karena layanan kami berbeda ya. Produk ini termasuk kategori premium, jadi jaringan rumah sakitnya lebih luas. Proses klaim lebih cepat dan tidak ada syarat tersembunyi, seperti yang Bapak Ibu alami dulu. Kalau soal diskon, maaf sekali Bapak Ibu, kami memang tidak bisa memberikan karena harganya sudah disesuaikan dengan kualitas layanan yang kami berikan. Nah, dan mungkin cara yang keempat itu adalah kita arahkan kepada keputusan. Seperti ini teman-teman. Bapak Ibu memang punya banyak pilihan dan itu bagus. Tapi kalau dilihat dari kebutuhan dan pengalaman Bapak Ibu yang menginginkan layanan terpercaya, produk kami ini yang paling cocok. Kalau melewatkan kesempatan ini, mungkin Bapak Ibu harus cari lagi produk yang kualitasnya sama, tapi dengan harga yang lebih mahal. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah kita bisa lanjut proses pendaftarannya? Dan mungkin hasilnya dia merasa dimengerti, mendapatkan informasi yang jelas, dan merasa yang mengambil keputusan adalah dirinya sendiri, tanpa terkesan memaksa. Jadi kita sudah berhasil meyakinkannya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja teknik bagaimana cara kita menghadapi konsumen yang mungkin mengalami begitu banyak tekanan di masa lalu, teman-teman. Nah, jadi gimana teman-teman? Negosiasi itu gampang kan kalau kita tahu teknik yang paling penting, yaitu adalah kita dengarkan dengan empati, kita gunakan mirroring dan labeling, serta sampaikan pesan dengan nada dan bahasa tubuh yang tepat, teman-teman. Teknik-teknik ini bisa kita pakai bukan cuma untuk kerja aja, teman-teman, tapi juga untuk negosiasi dengan keluarga, teman-teman, bahkan pasangan kita, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dari pembahasan kita pada hari ini. Saya Mikhail Dudiko Purba, pamit undur diri. Bye.